supaya kalau darurat bisa di itu, aku dimasukin deh ke lain grupnya. Mantap. Coba saya invite nanti. Nanti mungkin line ID-nya boleh di-share ke saya, Pak. Nanti saya invite. Line ID kita di mana? Hai Pak Tony. Hai guys. Halo, Ibu Melisa. Marah dia dipanggil Ibu. Kenapa Pak? Dipanggil Ibu marah nanti. Gak marah kok Pak, santuy. Ada di sini kali. Nggak ada juga. Nggak ada, sekalian mah minta ambilin. Oh, gimana headsetku? So, how lives? Bosan Pak. Bosan ya? Ya. Pak. Bosan. Ya, daripada sakit, pilih mana, mati karena virus atau mati karena bosan? Ada waktunya aja, Pak. Nggak mati dua-duanya ya? Iya. Kalau memang sudah waktunya ya sudah. Nanti ada masanya kita ketemuan lagi. Apanya? Terus kamu makan sama mama terus ya? Nggak keluar duit makan ya? Ya mamamu yang kesian lah. Saya juga hemat naik Grab, Pak. Hemat 50.000 per hari. Terus ambil apa? Asis sama Amar bisa join nggak? Bisa absen nggak? Absenin kok. Kamu pakai laptop atau pakai HP? Amar udah join ya. Nah, Jeff, tinggal Jeff, bentar, tak screenshotin dah. Nanti Ya, Vicky telepon lah aku. Halo kok. Saya ditelepon aku. Coba ditelepon aja diangkat. udah Tak telepon ibu, sumpah. Jefferson ini. Para nono, omai. Van. Wah, pupuk wah. Kurang kerja. Aduh. Kok Amar ada di sini lagi? Gimana? Amar. Ada yang namanya Amar? Halo? Mar. Yang Arab itu Pak Amar, Pak. Iya, Arab tahu. Coba bawa fotonya ke toilet. Waduh. Waduh, kok Mateng. Pak Tony nggak ikut TikTok competition, Pak? TikTok competition. Di mana? Online ya? Iya. Ya, Kalian yang bikin? UC you see people. UC, Pak. UC People apa ASB? UC people. You see people, Pak. Oh, kalau UC People banyak yang ikut lah ya. Bikin apa Pak? Itu rektor UC siapa yang main? Pak Victor main. Pak Victor bukan rektor, wakil rektor. Wakil. Oh iya. Pak Victor main TikTok, Pak. Pak Victor kan memang pinter main TikTok kan. Nah, Tony udah saya invite untuk di grupnya yang di line ya, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Pak Tony TikTok kan.
TikTokan. Oke, presensi sementara saya biarkan gini dulu aja atau gimana Pak ya? Menunggu Jeff juga ini. Bisa kok, Jeff. Jeff bakal masuk nggak? Nah, Tidur. Nah, itu nggak tahu, Pak. saya bantu telepon sih Pak. Dari Tinggal Jefferson doang kan? Nah, itu kok. Karena libur kok. Dari minggu kemarin di kontak nggak bisa aku. Oke. Oh gitu ya. Ojo libur kadang kuliah Kak Teko. Ini Jefferson itu bukan? Jefferson Wijaya, Pak. Oh, bukan Jefferson AMT ya. Amar udah ada, Amar. Jangan-jangan dia nyalain HP terus tidur. Melisa hadir. Saya, Pak. Alamsyah, Hadir, Pak. Kesia, Hadir Pak. Alvin, Bevan. Hadir. Bevan, mukamu mana Bevan? Bukan saya. Ini Pak. Pak, ini untuk Jefferson masih belum bisa dihubungi, jadi gimana Pak? Oh, ya ntar aja digituin kali. Oke, nanti mungkin sekitar jam 3-an saya kembali lagi sih Pak. Gitu ya. Ada ini Pak meetingnya Apple Pak sama Apple Day-nya. Sebelum kamu pergi, Chris, Saya Pak. siapa lagi di kelas ini ada yang ikut Apple nggak? Enggak sih Pak. Kalau yang mahasiswanya kita enggak kok Pak. Besok aku nge-blast survei, kuesioner. Kamu isi ya? Oh iya Pak, mungkin bisa di-share di line group juga Pak, biar anak-anak juga Pak. Oh, soalnya pakai line grupnya Apple gitu ya. Oh, kalau Apple nanti bisa saya bantu share ke ini sih Pak, ada server Discord-nya sendiri sih Pak. Oh, iya. Servernya sendiri. Lumayan sih Chris, semua yang ngisi nanti dapat ini. Pokoknya kalau kamu ngisi nanti aku kasih donasi ke COVID-19 atas nama kamu. Waduh, mantap Pak, mantap. Nanti saya bantu sih Pak. Ya, aku minta tolong Yeni untuk blast di email. Kata dia email aja. Soalnya nggak boleh pakai Google Form. Oh gitu, oke Pak. Dimarahin nanti kalau pakai Google Form. Oke, nanti coba saya bicarakan Pak. Ya, lumayan lah. Aku cuma punya waktu tinggal besok soalnya. Oke Pak. Oke, yuk. Thank you ya. Saya tinggal ya Pak ya. Ya. Oke, thank you. Amar udah datang belum? Jessica? Sudah, Pak. Katanya Amar internetnya putus-putus, Pak. Internetnya putus. Tapi saya mau tanya, Amar ini sama nggak sama Amar yang di BMI? Beda ya? Ini Amar Sungkar. Beda Pak. Amar Sungkar apa Amar Sungkan? Sungkan, Pak. Sungkar ya. Oke, saya coba share dulu ini apa? Waduh, nggak keluar lagi di sini. Ini di share keluar nggak ya? Parwa. Nah nih. Bisa kelihatan ya? Kelihatan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nanti kita tunggu dulu ya. Nanti kita share lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Udah siap semua ya? Harusnya sih sudah. Kita mulai jam berapa sih? 13.20 ya? Iya. 13.20. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman, hari ini saya mau cerita sedikit tentang secara umum beberapa hal tentang komunikasi data, tapi yang lebih di upper levelnya gitu kan. Di upper level itu di transmisinya. Nah, kenapa saya cerita hal ini? Karena ternyata waktu saya lihat paper-paper kalian,
dan juga summary yang kalian bikin, itu sangat kelihatan bahwa memang belum pernah dikenalin sama hal itu. Gitu kan. Sehingga saya pikir baik juga kita ngelihat beberapa hal supaya kita bisa lebih ngerti gitu kan. Nah, sebahagian dari materi ini saya pernah bawakan dulu waktu masih ngajar komunikasi data. Kemudian sebahagian juga pernah saya berikan di kelas IMT dulu waktu awal-awal tahun 2000-an 9 gitu kan. Saya sudah ganti dosen, ganti kurikulum kan enggak lagi, tapi beberapa masih ada filenya terus saya ambil gitu ya. Nah, oke ya. Jadi ini tambahan untuk itu. Nah, sesudah itu nanti kita akan bahas tentang paper untuk paper kita. Sebentar. Sesudah itu kita akan bahas paper kita satu-satu kali ya. Semua udah dapat paper kan ya? Betul. Udah, Pak. Udah. Udah ya. Yang udah kirim ke saya tuh Bevan, terus siapa lagi? Daral, terus ada 3 kalau nggak salah. Yang lain sih belum sih. Saya masih mau konsultasi dulu sebelum saya mau buat, Pak. Ya, mumpung sekarang konsultasi masih ada kesempatan kalau mau ganti paper. Kalau terlalu sulit ya, kan kalian lagi di rumah terus bisa browsing banyak ya. Oke, saya coba share screen-nya, mudah-mudahan bisa. Record, Pak. Ya, sebentar dulu. Mana tadi ya? Oh ini. Saya mesti record ya. Mana recordnya? Thank you, Pak. Recordnya nggak ada. Pencet Alt R biasanya, Pak. Alt. R. Nah, udah, Pak. Udah ya? Ya, udah. Oke. Nah, jadi ini agak sedikit kurang bagus gambarnya, tapi saya udah coba pakai resolusi yang tinggi. Jadi gambar ini adalah ada 2 sisi kan ya. Yang di tengah-tengahnya itu digital transmission. Digital transmission terus ada gambar sinyal kotak-kotak kan, ya? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, yang tegak lurus itu kan ada, kalian bisa baca digital terminal interface. Dua-duanya digital terminal interface. Yang sebelah kiri itu ada tulisan digital source input. Terus bawahnya itu ada, kalau saya gerakin kursor kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini digital source input. Jadi kalau kita dalam satu sistem komunikasi data, ada 2 sumber inputnya. Pertama sumber input digital, yang kedua sumber input analog. Contoh sumber input digital itu misalkan komputer. Ketika kita ketik komputer pakai keyboard, itu kan keluar dari komputer udah digital kan? Ya. Si digital ini masuk ke namanya digital terminal interface, entah namanya modem, entah namanya coder, entah namanya apa. Kemudian dia jalan lewat, di sini ada beberapa tuh. Ada wire pair. Wire pair itu apa? Wire pair itu kabel biasa. Kabel biasa. Ya. Bisa pakai coax cable, atau bisa pakai optical fiber, atau bisa pakai ini yang transmisi langsung ya. Nah, kalian lihat di sini nggak ada yang lewat udara, karena yang lewat udara nanti ada di bawah. Ya kan nanti saya jelasin. Jadi satu-satu kan. Yang ini yang lewat transmisinya lewat fisik. Transmisi lewat fisik itu ya ada barangnya gitu kan. Jadi misal kabel, coax, terus waveguide. Kalian tahu waveguide? Enggak tahu. Kalian tahu HDMI? Tahu, Pak. Colokannya? Tahu, Nah, karena waveguide itu lebih gede dari HDMI, tapi untuk bisa frekuensi lebih tinggi gitu kan. Nah, HDMI juga bisa. Mungkin ini dulu waktu dibikin belum ada HDMI-nya ya. Jadi ini juga bisa. Jadi kalau digital source yang pertama masuk digital source, masuk ke interface-nya lewat kabel atau lewat apa, masuk lagi ke sini. Ya. Masuk ke digital output. Jadi dari atas lewat transmisi tengah ini. Nah,
mereka disebut digital transmission kalau ininya itu physical. Physical itu ada barangnya jelas gitu kan, bukan udara pokoknya. Bisa kabel, bisa coax, bisa fiber, bisa waveguide, bisa HDMI, bisa colokan yang RSS 232 itu bisa ya. Nah, itu kalau kita satu dari digital ke digital. Sekarang kalau inputnya analog, contoh input analog apa misalkan? Radio, ya. Yang sekarang kita lakukan ini kan analog kan, kita ngomong kan analog kan. Ya. Nah, kita ngomong analog. Jadi di sini saya ngomong terus ada analog to digital converter, ada mikrofon, ada apa, lalu dirubah masuk ke komputer itu udah jadi digital. Jadi omongan saya, sinyal suara saya yang analog itu dirubah menjadi oleh analog to digital converter ini, dalam hal ini mikrofon dari komputer dirubah sama dia menjadi sinyal digital. Kemudian masuk ke terminal, dikirim lagi. Sebetulnya ini lewat udara, tapi umpamakan lewat ini dulu ya, lewat ini dulu ke sini, terus yang diterima di komputer kalian itu digital. Lalu komputer kalian kan ada speaker kan? Nah, ada speaker dan lain-lain perangkatnya itu, lalu kalian dengar suara saya. Jadi dari suara saya ke suara saya di sini, dari suara saya yang dikirim ke suara saya yang diterima, itu jalannya panjang. Pertama suara saya dirubah dulu menjadi digital, si digital itu lewat interface, jalan, lewat jalur transmisi, masuk lagi, diterima di komputer kalian, di HP kalian jadi digital, kemudian oleh HP kalian, oleh komputer kalian dirubah lagi menjadi suara. Bisa ditangkap nggak? Bisa. Nah, ada nggak sekarang dari kalau dari sini, dari digital source menjadi ke analog sini? Sekarang ada nggak? Ada Sumbernya dari komputer. Google Translate. Google itu nggak sih? Google Translate. Google Translate atau Google yang itu apa? Tapi jadinya jadi teks kan. Jadi yang jadi keluarnya suara gitu ya. Kita ketik bisa keluar suara. Ya, sekarang udah ada. Ya. Ini itu mewakili semua komunikasi yang mau sumbernya cuma 2. Halo? Ya. Iya, Pak. Masih kedengeran ya? Sumbernya cuma 2. Yang kita kirim itu digital atau yang kita kirim itu analog. Digital bisa diterima digital atau digital bisa diterima analog. Analog bisa diterima analog atau analog bisa diterima juga digital. Oke. Nah, tengah-tengahnya ini pakai fisik ya. Nah, ya. Sampai sini masih bisa diikutin ya. Jadi ini gambaran besar dari sebuah komunikasi. Nah, kenapa disebut komunikasi data? Karena biasanya yang dari digital ini yang dikirim adalah data. Kalau analog yang dikirim kayak kita ini suara, jarang data. Biasanya semua data dikirim jadi data lagi gitu kan. Ini biasanya komputer atau modem atau komputer lagi gitu kan yang interface-nya. Oke. Nah, sekarang bedanya sama yang bawah apa? Nah, ini yang pertama kan? Yang pertama tadi sudah jelaskan. Coba sekarang bedanya sama yang bawah apa? Bedanya. Pak Adimas tanya, Pak. Siapa yang jawab tadi? Dimas, bedanya apa? Dia nanya Pak, itu Pak di chat. Ya. Contohnya yang di atas, yang digital ke digital apa? Ya. Dari ini komputer ke komputer. Komputer ke komputer. Jadi kamu ngetik tik, datanya kirim ke sini kan. Kamu masukin data di ATM BCA, ya kan? Ini kan keluar terus diterima sama server ATM BCA, kemudian dijawab lagi, balik ke sini lagi, terus tertulis saldomu kurang. Berarti nggak bisa. Kenapa?
jarang, bisa aja kali ya. Tapi sebetulnya walaupun dua itu, dia menjalani dua jalan yang beda gitu kan. Ini bisa dikirim ke sini, bisa dikirim, nanti di sini pecah dua, dia bisa-bisa aja. Kan sinyalnya bisa diduplikasi, bisa dipecah gitu kan. Kalau udah sinyal digital. Kalau digital suara itu gimana Pak? Maksudnya memungkinkan nggak kalau kita mendengarkan suara digital gitu? Kalau sinyal digital ya kita nggak bisa dengar, itu kan sinyal listrik. Nah dia pasti jadi dirubah dulu jadi analog baru bisa kedengeran. Apapun yang kamu bisa dengar itu pasti analog. Oh ya Pak, siap. Apapun, jadi kalau digital itu kan tadi saya bilang suara ya. Sekarang bisa juga, sebentar saya tutup dulu ini. Bisa juga misalkan ini kita syuting video misalkan untuk kuliah di sini kan analog. Jadi sinyal suara dan sinyal gambar itu adalah sinyal analog. Di sini kita syuting di kampus gitu kan. Kemudian sama kamera itu dirubah menjadi sinyal digital, masuk ke komputer kita kirim, diterima. Ini lewat kabel ataupun lewat apa, misalkan kita ada di ruang lantai 3, dikirim sama kita lewat kabel ke ruang 303, kemudian kalian terima di sini masih digital, kemudian masuk ke komputer, oleh layar itu diganti menjadi sinyal gambar. Lalu kita bisa lihat gambar. Misalkan di sini Bevan lagi nari atau lagi nyanyi, maka masuk ke sini, maka di sini di layar kelihatan Bevan nyanyi. Bevannya kan tetap di sini kan, tapi sinyal ininya udah ke sini. Jadi sebetulnya permainannya adalah analog dan digital. Banyak sumber yang analog, kalau mau dikirim lebih bagus harus jadi digital. Oke, ada lagi pertanyaan? Sekarang saya tanya, kalau kalian ini kan, kalau saya di sini analog, saya kirim analog, di sini diterima analog lagi, bisa nggak usah pakai gini-gini nih? Udah nggak usah pakai digital, nggak usah pakai analog to digital converter dan digital to analog converter. Oh, kalau itu ngomong langsung sih. Kan kalau analog ke analog kan nggak perlu kan. Soalnya kan kalau kita di aula, kita ngomong pakai mikrofon. Keluar di loudspeaker, itu analog to analog atau analog to digital, digital analog? Analog digital, digital analog. Kalau kita pakai mixer dan lain-lain, biasanya dia dirubah dulu jadi digital, diperbaiki, makanya suaranya bagus. Kalau enggak ya, kalau kamu pakai TOA misalkan, TOA tahu ya TOA? Loudspeaker TOA itu kan, itu analog ke analog, nggak pakai digital. Kamu ngomong ya langsung keluar lebih kencang aja kan. Nah itu analog to analog. Memang susah untuk diperbaiki. Dengan adanya digital ini bisa diperbaiki sinyalnya sehingga suaranya bisa lebih jernih. Misalkan Prisil lagi nge-MC gitu kan di sini kan. Nah sebetulnya kalau alatnya bagus, suara dia lagi nyanyi, pakai sound processor, pakai apa di sini, maka suara-suara false-nya bisa hilang itu kan, suaranya jadi bagus. Iya. Oke ya. Jadi intinya sebetulnya sumber itu adalah digital dan sumber itu adalah analog. Nah, kalau kita mau kirim, kalau dikirim analog saja, itu nggak kuat, nggak nyampe dia. Maka dia mesti dirubah menjadi intinya. Nah, kita kan belajar komunikasi data. Komunikasi data memang sudah digital semua di sini. Sudah digital semua di sini. Jadi memang kita nggak cerita lebih banyak awal-awal tentang hal itu. Oke. Saya teruskan sedikit lagi ya. Sekarang coba bedanya sama yang bawah apa? Wifi Pak. Nggak pakai kabel. Nggak pakai apa? Kabel. Nggak pakai kabel, pakai apa? Wireless mungkin Pak. Apa ya? Free space. Free space propagation. Atau kalau yang modulation. Jadi bacanya begini, pokoknya dari digital pertama yang ininya beda kan, ininya nggak ada kabel ya, tengahnya nggak ada kabel ya. Jadi diganti namanya dari digital transmission menjadi digital
modulation kan. Itu udah ganti nama. Terus yang kedua, di sini juga namanya Digital Terminal Interface. Di sini namanya apa? Digital radio terminal. Nah, Digital Radio Terminal. Atau kalau ini wireless biasa, ini Digital Wireless Terminal gitu kan. Mirip hampir sama ya. Nah, kalau wireless gelombangnya apa kita bisa pelajari. Kemarin itu ada yang bikin paper, dia pakai siapa yang papernya itu? Dia pakai cahaya biasa, pakai cahaya lampu. Jadi dari sini dikirim ke lampu, dari lampu dikirim ke apa? Digital. Tapi Pak, Dari lampu dikirim ke lampu lagi, enggak kan? Dikirim ke satu penerima, lalu keluar jadi ini kan. Jadi permainannya di sini, di sininya lampu, tapi di sininya bukan lampu, penerima lah. Saya lupa kamu papernya apa penerimanya. Jadi itu juga prinsipnya seperti ini gitu kan. Tapi itu masuknya digital kan ya. Kita nggak bilang itu. Ya. Itu satu. Nah di sini bisa wireless, bisa juga jarak jauh. Misalkan sekarang ini saya ngomong, kalian ada yang luar kota nggak? Ya ada. Ada Pak. Siapa yang di luar kota? Ada yang di Sidoarjo? Pak. Hampir Pak. Pak. Di mana? Betul. Sidoarjo. Nah, kira-kira dari sini, dari rumah saya ngomong, terus ke sini, kan jadi sinyal digital dikirim. Ke Sidoarjo lewat mana ngirimnya ya? Lewat Gojek? Antena Pak. Antena? Satelit? Macam-macam sih, macam-macam. Mungkin saja, saya nggak tahu ya, mungkin saja bisa masih lewat sini pakai kabelnya Telkom. Atau Telkom kirim pakai microwave begini gitu kan, bisa juga ya. Katakanlah kalau yang lebih jauh, misalkan saya kirim ke Jakarta, pasti lewat microwave. Gitu. Jadi intinya adalah sinyal analog omongan saya ini, atau sinyal analog gambar presentasi kita itu dirubah menjadi digital, kemudian dikirim. Kalau wireless, terserah mau pakai infrared, mau pakai gelombang radio, mau pakai apa. Tapi kalau jauh itu biasanya pakai gelombang radio, free space propagation gitu kan. Misalkan sampai ke Jakarta, Jakarta dirubah lagi, masuk di sini. Jadi sebetulnya sinyal yang dari kita kirim, omongan kita ini, dari sini ke sini, lewat jalur yang panjang Jakarta, baru sampai ke sini. Kalau itu data yang kita kirim, misalkan data Bevan masukin ATM di sini, misalkan di kampus, maka data di kampus dikirim, terus dikirim ke, kalau kita lihat, hampir setiap ATM BCA punya antena kan, di sini dikirim ke pusatnya BCA di Jakarta atau di mana dia sembunyikan, maka di sini lalu dicek datanya, kalau datanya saldonya oke, dikirim balik sama dia, balik lagi jadi sini pakai digital modulation, balik lagi ke ATM sini, kemudian Bevan lihat saldo cukup, kemudian ketik jumlah yang dikeluarkan, balik lagi ke sini, dari sini perintahkan lagi oke, baru bisa keluar duitnya. Jadi sebetulnya komunikasi data juga menyangkut komunikasi yang conversation begitu, bolak-balik, bukan hanya ngirim data selesai. Nah, permasalahannya kalau di sini itu nggak cukup tanggap, di sini kan nunggu terus kan. Ya, kalau di sini datanya salah, maka data di sini juga salah. Kira-kira BCA naruh servernya di mana ya? Nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Marketing Citraland Pak. Di marketing Citra yang dekat, minta aja ke situ masuk, terus kamu robah deh data saldonya. Kalau boleh masuk ya. Tapi bukan cuma di situ, dia banyak tempat, biasanya ada backup juga. Jadi di sinilah disebut digital modulation itu kan. Jadi, nah, kenapa saya ngomong ini? Karena beberapa dari paper kalian itu ngomong soal modulasi, ngomong soal multiplexing, ngomong soal multiple access, dia adanya di sini. Jadi kalau ininya nggak dijelaskan, bingung juga ini makhluk apa gitu loh. Itu maksudnya. Betul Pak. Ya, jadi ada ilmu yang di sini, digital transmission, rata-rata nggak banyak dibahas transmisinya, tapi ketika kita masuk ke wireless,
Nah, di sini banyak, di sini ada yang namanya modulasi, ada yang namanya multiplexing, ada yang namanya multiple access gitu kan. Nah, sehingga di sini aku ngejelasinnya rada susah. Aku kasih catatan-catatan karena belum tahu juga, bingung dia ngejawabnya. Gitu. Cukup jelas nggak diagram ini? Jelas, Pak. Apa, Pak? Tapi mau tanya, Pak, yang di digital modulation itu gelombang yang dikirimkan itu gelombang analog berarti? Kalau digital modulation yang dikirim digital. Oh, tetap digital. Tetap digital. Lihat aja gambarnya kotak-kotak. Pokoknya yang gambar kotak-kotak itu digital. Yang di gambar B, Pak. Itu kan ada yang Ya. free space propagation Ah, itu analog. Oh, itu analog. Kalau lewat udara nggak bisa digital. Jadi digital tuh tegangannya apa? Voltasenya kecil. Jadi dia nggak kuat kalau di udara. Dia mesti gitu kan. Nah, supaya dia kuat, maka perlu dimodulasi. Nah, modulasi itu kira-kira begini. Kalau kamu dari sini mau ke New York, kamu kan nggak mungkin jalan kaki kan? Kamu mesti naik pesawat kan? Nah, proses kamu naik pesawatnya itu modulasi. Jadi pesawatlah yang membawa kamu ke sana. Oh, berarti sinyal digital itu dibawa. Sinyal digital itu ditumpangkan ke sinyal analog. Sinyal analog itu pesawatnya itu analog. Karena dia kalau analog frekuensinya bisa tinggi. Sehingga dia bisa nyampe ke sana. Oh. Berarti double, Pak. Sinyal analog dan digital. Ya yang dikirim tuh sinyal analog yang sudah ditumpangi sama Digital. digital. Jadi yang nyampe ke sana itu bukan kamunya, pesawatnya kan. Nanti kamunya keluar kan waktu di bandara. Oh ya. Nah, waktu sinyal analog itu diterima sama antena, sinyal analognya ya dibuang, kamunya diambil gitu loh. Ya kalau pesawatnya nggak dibuang, pesawatnya kan diparkir atau balik lagi, tetapi kamunya ke sana. Nah, prosesnya sama. Jadi dari antena pengirim kita ditumpangkan, di antena penerima kita diambil, yang itunya hilang gitu loh, yang pembawanya. Berarti digital numpang ke analog, Pak? Iya. Nah, proses penumpang. Nah, sebetulnya yang numpang ke analog itu nggak selalu digital, bisa juga analog. Suara kita yang di sini misalkan. Kalau ini nggak pakai ini, ditumpangkan bisa juga. Dulu kan nggak pakai gini. Dulu ditumpangkan. Jadi suara saya yang analog ditumpangkan ke ke gelombang analog yang frekuensinya lebih tinggi. Itu juga namanya modulasi. Pokoknya semua proses penumpangan itu adalah proses modulasi. Kalau yang ditumpangkan itu sinyal digital, makanya namanya digital modulation. Kalau yang ditumpangkan itu sinyal penumpangnya itu sinyal analog, maka disebut analog modulation. Nangkep? Nah, ada lagi pertanyaan. Tadi yang nanya di sini siapa ya? Melisa, apa Priska, atau suara cewek tuh? Aku nggak dengar. Dimas, Pak. Nggak, suara cewek. Dimas suaranya suara cewek ya? Evan, Pak. Kalau ini hilang di jalan gimana? Yang gitu. Ini kan putus-putus. Kalau ini hilang di jalan, yang bawah? Buyar, Pak. Nggak nyampe. Iya, kan? Tapi untungnya kalau digital itu kan 1-0 kan ya. Kalau dia rusak, kita bisa tahu itu 0 apa 1, maka kita bisa duplikasi. Misalkan kalau dia kotaknya itu rusak sedikit gitu kan. Nah, asal sistem itu bisa tahu dia 0 atau 1, dia bisa dibalikin lagi jadi bagus. Nah, masalahnya kalau analog nggak bisa. Analog hanya diperkuat jadi noise gitu. Makanya kenapa komunikasi digital itu lebih bagus daripada komunikasi analog, karena di dalam alatnya itu kalau ada rusak mereka bisa perbaiki sendiri. Ketangkep nggak maksud saya? Pak, mau nanya, Pak. Iya. Yang tadi ada bapaknya bilang ada lampu-lampu itu maksudnya apa, Pak? Oh, ini ada temanmu Yang ini. gambarnya bawah tadi. Di sini dia pakai pemancarnya bukan antena, tapi pemancarnya lampu. Itu masih LED. masih percobaan sih sebetulnya, belum pernah ini kan.
Kan di sini bisa pakai antena, terus diterima di sini, gitu kan ya. Tapi ini ada juga orang yang mencoba di sini pakai lampu, terus pakai cahaya biasa gitu kan, masuk nggak ke sini? Masuk juga sih. Itu udah lama sih, sejak 20 tahun yang lalu misalkan orang nyoba kirim data pakai lampu neon, tapi nggak berhasil. Ada mahasiswa yang bikin skripsi pakai lampu neon. Berarti yang bawah itu kayak konsepnya Li-Fi berarti Pak? Iya, Wi-Fi itu ngikut yang bawah, bukan yang bawah kayak Wi-Fi. Wi-Fi kayak yang bawah. Bukan Wi-Fi Pak, Li-Fi, light fidelity. Oh, light ya. Nah, jadi Fidelity. ya Li-Fi bisa. Jadi sebetulnya wireless LAN atau apa, pokoknya yang semua nggak pakai fisik kayak gini, pakai udara ini, kita bisa kelompokkan ke bagian bawah ini kan. Sini pakai lampu, di sini pakai antena modem misalkan, yang apa wireless LAN atau apa Wi-Fi gitu kan, pakai apa, semua kelompok ke sini kan. Kalau ini contohnya itu karena jarak jauh, dia pakai digital modulation. Kalau Wi-Fi di rumah kita mungkin nggak pakai modulasi, langsung dipancarkan, langsung terima. Tapi kalau Wi-Fi, kenapa kok bukan modulasi Pak? Kan dia juga memancarkan. Nggak usah pakai modulasi, nggak usah cukup kuat. Nggak perlu diperkuat lagi gitu kan, langsung aja. Keluar dari antena Wi-Fi kan dia nggak kemana-mana lagi kan. Kalau mau lebih bagus. Lewat satelit gitu Pak? Kenapa? Bukan dipancarin lewat satelit gitu berarti? Kalau Iya, Wi-Fi. enggak. Wi-Fi kan pakai tempat di rumahmu itu kan, pakai modem itu kan keluar ada antenanya keluar dari situ. Oh. Nah, kalau yang satelit, kalau sekarang coba sebentar ya. Dari sini, kalau handphonemu misalkan, di sini saya ngomong, terus dirubah sini pakai antena, terus di sini diganti dengan antena handphonemu, itu bisa keluarnya suara lagi gitu kan. Ini bisa juga di sini handphone, di sini antena BTS atau apa. Nah itu juga keluar di sini. Nah ini lewat udara juga. Oh, oke. Kalau parabola gitu Pak, berarti sama ya? Ya ini parabola di sini nih, parabolanya nih. Antenanya doang, parabola kan antena. Oh. Kalau parabola misalkan apa? Indovision ya. Indovision. Sini studio Indovision. Terus dikirim ke apa Cibinong atau di mana atau dia stasiunnya di mana, kemudian dari stasiun ini dipancarkan oleh antena. Kemudian antena di rumah kita terima. Itu antena ini beda dengan antena yang terima. Kalau Indovision ini antenanya kuat sekali. Tapi ada juga yang pakai kayak First Media, Lipo punya itu, dia pakai fiber ada di sini gitu kan. Jadi sebetulnya gambar ini saya ingin memberitahu banyak komunikasi itu bisa dikelompokkan ke dua gambar ini sebetulnya. Jadi lebih sederhana. Ini Dimas tanya, berarti router itu termasuk digital modulator ya Pak? Kalau router sebetulnya sesuai dengan namanya enggak sih, enggak. Kalau dia ditumpangkan maka dia modulator. Kalau dia nggak ditumpangkan hanya membagi doang, dia router aja gitu. Kan bisa dua fungsi kan, dia ngebagi aja atau menumpangkan. Tapi kalau dia digital terus diperkuat, dia bukan modulasi, tapi misalkan amplifikasi atau apa. Oke. Wah, ternyata satu gambar aja lama ya. Lama, halo? Pak. Masih pada bangun? Pak. Masih dong, Pak. Kenapa? Oh iya. Coba tanya lagi supaya bisa lebih ini. Soalnya saya juga nggak tahu, yang kalian ingin tahu yang mana. Pak. Yang terkait dengan paper kalian aja ya. Oke, silahkan nanya lagi. Oh,
nanti kita dijelasin nggak Pak, kalau yang ini kan ada analog to digital converter ini kan. Nah itu ada prosesnya tersendiri atau gimana Pak? Mungkin kita nggak belajar sampai situ sih, analog to digital converter. Karena kan jurusan kalian kan, apa sih, sistem komunikasi data kan ya? Apa? Information System for business. Information system for business. Jadi sistem informasi. Tetapi maksud saya, kita tidak tahu di sini tuh banyak sekali matematiknya nih. Analog to digital converter, pakai transformasi macam-macam matematikanya gitu kan. Hitung-hitungannya. Sekarang lebih mudah, mungkin udah ada softwarenya. Tetapi yang perlu kalian tahu sebetulnya, input itu bisa analog, dan analog itu bisa jadi digital oleh ADC, analog to digital converter. Kemudian bisa dikirim lewat transmisi fisik, bisa dikirim lewat transmisi non fisik. Transmisi non fisik itu bisa dimodulasi atau bisa tidak dimodulasi. Tidak dimodulasi seperti WiFi, seperti pengiriman oleh cahaya nampak, bisa dimodulasi seperti pengiriman dari antena ke antena sampai diteruskan ke sini gitu. Itu dulu yang perlu dipahami. Jeroannya mungkin kita nggak nyampe belajar ke situ. Oke, Pak. Kalau satelit itu pakai apa, Pak? Digital apa analog? Satelit itu ini di sini antena satelit terus dikirim dulu. Jadi ininya ini dua kali. Jadi di sininya itu 2 kali. Jadi dari stasiun TV itu dikirim ke atas, ke antena satelit di atas. Dari antena satelit di atas dikirim ke antena di stasiun bumi ke sana. Jadi sebetulnya hanya antena ini ditaruh di atas, antena ini ditaruh di bawah. Nah, karena antena ini di atas, nggak ada kabel yang sampai ke atas, maka dari atas ke bawahnya pakai antena juga. Jadi di sini antena, di bawah antena. Kalau HP kalian, ya, itu waktu pengiriman dari bumi ke satelit itu kan ada jeda waktu ya, Pak? Ya, pasti. Jeda waktu berjam-jam. Enggak berjam-jam, Nak. Kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jarak dari sini ke atas itu berapa? Ke satelit itu? Satelit. Yang papernya tentang satelit ada Geo, Meo, Leo siapa? Alcis, Pak. Nah, coba tanya dia. Satelit yang paling tinggi berapa? 3 kali 10. Persis. Itu saya, Pak. Iya. Apa, Pak? Berapa kilometer tingginya antena satelit itu? Satelit Geo berarti kan bisa mengcover 1/3 dari permukaan bumi. Kalau Geo. Iya. Nah, tingginya berapa? Bentar, Pak, saya buka catatan saya. Ya. Udah ketemu atau nggak ketemu? Kalau nggak ketemu saya kasih tahu aja. Loh, Pak, saya mau tanya. Ya. Apakah kecepatan sinyal itu sama nggak sih, Pak, sama kecepatan cahaya? Itu sama, tak, Pak? Nah, karena dia ditumpangkan ke frekuensi radio, maka kecepatannya sama. Oh. Kan gelombang elektromagnetik kan? Iya, Pak. Ya, gelombang elektromagnetik, cahaya itu gelombang elektromagnetik. Kalau kalian nggak belajar fisika sih ya. Cahaya itu gelombang elektromagnetik, jadi kecepatannya sama. Oh, berarti 66.000 apa 38.000? 36.000. Jadi kira-kira 30, ada yang 36, ada yang 38, ada yang 40. Katakanlah yang tinggi 40. Nah, kamu bisa hitung 40.000 kilometer itu kalau kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 berapa detik gitu kan. Maka nggak terlalu lama sih. Mesti dihitung 2 kali. Mesti dihitung 2 kali pergi dan pulang kan. Naik dan turun. Jadi 80.000. Masih dalam hitungan kurang dari 1 detik ya.
Oke? Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. kalau CDMA itu seperti apa, Pak? Nah, cerita jadi lain. Itu adanya di sini sih sebetulnya. Nah, jadi di sini itu cerita di sini itu panjang gitu ya ceritanya. Makanya kenapa saya munculkan ini di sini. Pertama kan digital modulation kan, proses penumpangan kan, ya kan. Ada analog modulation, ada frekuensi analog modulation itu ada yang dibagi lagi prosesnya, ada yang amplitude modulation, ada yang frequency modulation, ada yang phase modulation. Nah, yang phase modulation itu dibagi-bagi lagi, ada yang disebut multiple access. Multiple access itu ada yang FDMA dan CDMA. Multiple access itu jadi aksesnya itu kalau FDMA itu berdasarkan frekuensi, kalau CDMA itu berdasarkan kode. Jadi dia dibagi menjadi kode-kode di sini. Jadi di samping modulasi, mereka juga ada kemampuan akses, makanya disebut multiple access. Salah satu teknik multiple access adalah CDMA, pakai kode gitu kan, membaginya. Kira-kira begini, kalau kamu punya satu jalan dari kampus kita ke marketing office misalkan. Nah, kalau dibagi frekuensi itu maka jalan itu udah dipatok-patok itu sepanjang itu dibagi beberapa ini kan. Kalau CDMA itu jadi sinyal itu dikodekan sehingga bisa memuat jalan itu lebih penuh sehingga dia bandwidth-nya tetap tapi muatannya bisa lebih banyak. Nah, tujuannya itu. Jadi kan kita tahu kalau kita frekuensi handphone itu terbatas bandwidth-nya. Nah, kalau dia pakai frekuensi hanya bisa dibagi atas misalkan 1000. Tapi kalau dipakai multiple access dia bisa lebih banyak nampungnya. Sehingga untuk frekuensi yang sama bisa menampung lebih banyak pelanggan dan tetap pada kualitas yang bagus gitu. Itu sebetulnya. Kira-kira multiple access itu ada di situ. Makanya saya kasih gambar ini sebetulnya. Ini gambar dicari dari beberapa waktu lalu yang saya bilang kemarin saya mau ngajar belum bisa kan. Karena gambar ini belum ketemu. Pak. Oke, satu lagi pertanyaan. Pak Tony. Ya. Itu digital radio terminal tuh bisa berupa cloud enggak? Cloud itu kan sebetulnya kan semacam tempat nyimpen di atas aja kan ya. Ya. Jadi sebetulnya kira-kira mungkin lebih cocok kalau cloud itu kayak kalau satelit itu kan dia nggak nyimpen, tapi memantulkan dari bumi dikirim ke atas, dipantulkan sama atas ke bawah lagi kan. Kalau cloud itu dari bumi katakanlah cloudnya di atas ya, ini dia nggak selalu di atas, tapi supaya gampang karena namanya cloud dari terminal ini dikirim ke cloud, di cloud disimpan kan. Nanti kalau kita mau ngambil dari sini bisa, dari sini bisa. Gitu. Jadi cloud kan lebih tempat nyimpen. Nah, tergantung cloud-nya yang disebut cloud itu sendiri ya benar-benar ada di udara atau memang dalam sebuah jaringan. Kalau sebuah jaringan ya bisa pakai transmisi. Kalau dia benar-benar di udara, di cloud gitu, kan bukan cloud di awan ditaruhnya kan. Iya. Berarti media penerima cloud-nya apa, Pak? Bisa berupa HP atau tergantung komputer? Cloud-nya apa. Kalau cloud-nya itu server di New York, ya seperti biasa aja, seperti kita ngirim ke siapa gitu kan, cuma ngirim ke cloud, nanti dari cloud diambil lagi. Jadi cloud itu ibarat komputer pusat kita juga di kampus bisa seperti itu, tapi dia lebih gede gitu kan. Jadi disimpan di satu tempat. Oke, Pak. Oh, cukup banyak ya. Ada lagi? Nggak ada. Ini juga transmisi digital mirip-mirip sama yang tadi nih. Mirip-mirip yang tadi ya. Cuman beberapa namanya beda gitu kan. Ini tadi udah tahu kan ya digital line ya, digital line, digital radio atau yang tengahnya di ini kan, dua gambar di atas tadi kan ada yang pakai kabel, ada yang pakai radio kan ini kan. Ini kita sebut digital line lah secara umum. Nah, kalau kita lihat
Di sini sumber diskritnya berarti analog apa digital? Halo? Analog mungkin. Mungkin. Ya, kalau ada analog di atas ini. Jadi ini namanya transisi digital. Berarti asumsinya kita sudah jadi digital di sininya. Sininya sudah jadi digital. Jadi ini yang bawah ya. Yang tadi yang sini nih. Yang ya, sebentar. Bu. Saya lagi online, Bu. Ntar saya telepon lagi, Bu. Ya. Oke, sorry ya. Jadi tadi kan digital ke digital lagi atau ya pokoknya yang pertama aja ya. Yang pertama itu tadi ya. Nah, jadi ini sumber digital. Nah, tadi kan ada yang nanya multiplexing atau multiple access di mana gitu kan. Nah, pertama di sini ada multiplexing di sini. Multiplexing itu multiplex. Jadi dari sumber yang banyak di multiplex jadiin satu karena ngirimnya cuma bisa satu kabel kan. Satu sinyal gitu kan. Jadi dia perlu di multiplex. PCM itu pulse code modulation ini proses dari analog menjadi digital, salah satu prosesnya. Kemudian dikumpulkan. Nah, ini ada beberapa tahapan. Di sini ada source coder, ada channel coder, ada line coder. Maksudnya si sinyal analog itu diproses. Nah, ketika mau dikirim ini formatnya harus memenuhi kriteria yang di tengah ini. Maka dia di sini dirubah dulu jadi apa. Nah, saya nggak minta kalian ngitung satu-satu sinyalnya dari sini ke sini kan. Tapi yang penting ngerti prosesnya. Di sini ada PCM dan multiplexing di sini. Di sini ada modulasi dan multiple access itu gitu loh. Itu aja sih. Pak. Ya. Multiplexing itu kayak gimana? Multi apa? Banyak. Multiplex pernah tahu nggak? Enggak. Dinding itu kan ada yang kayak itu apa? Kayak dinding dari lapisan yang tipis-tipis. Jadi multiplexing itu satu kayak papan begitu, tapi terdiri dari beberapa lapisan tipis kalau di bangunan itu. Nah, multiplexing. Triplek bukan, Pak? Nah, triplek yang beberapa lapis. Triplek kan tipis. Kalau yang tebal itu namanya multiplex. Oh, iya. Berarti kayak dari banyak sumber terus dipadatin jadi satu gitu ya? Jadi kalau kamu ngirim gini apa? Kebalikannya gini, kamu punya saluran PDAM air minum, ya kan? Dari perusahaan PDAM dialirkan ke kabel ke pipa-pipa kecil ke rumah-rumah kan? Nah itu demultiplexing. Oh. Okay. Nah kalau multiplexing kebalikannya dari pipa-pipa kecil dari anak sungai masuk ke sungai. Kenapa mesti dimultiplexing? Nah itu pertanyaannya. Kenapa mesti dimultiplexing? Kalau kalian telepon, katakanlah telepon ataupun telepon kabel atau telepon handphone gitu kan, katakanlah Excel di daerah Citraland ini ada berapa pelanggan? Katakanlah 100. Kalau 100 itu ngomong bareng, maka idealnya dia punya 100 channel dikirim ke Excel, terus Excel dikirim ke ini, itu baru dari Citraland, belum dari Garha Family, belum berapa. Maka begitu banyak orang ngomong, gimana ngaturnya gitu. Nah, biasanya ngomong dari Citraland itu dikumpulkan seluruh gitu. Nah, dalam komunikasi data, kalian ngetik data kan banyak. Nah, kemudian digabung, namanya penggabungan itu multiplexing, supaya bisa dikirim cuma satu aja. Nah, nanti di tujuan itu, di sebelah kanan ini, di sini, dia bisa ngedemultiplexing lagi. Jadi, kalau ini pipa-pipa air mau kirim, dari pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4, jadi pipa besar, kemudian pipa besar itu dikirim, sampai ke Sidoarjo dibagi-bagi lagi pipa-pipa lagi. Proses dari banyak pipa menjadi satu pipa besar itu multiplexing, proses dari pipa besar ke banyak pipa kecil namanya demultiplexing. Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Oke. Yang Ya, saya demultiplexing kenapa? Yang demultiplexing itu kan supaya nggak salah alamat itu berarti apakah ada hubungannya sama logical addressing? Ya,
Jadi kayak gini, contoh lainnya itu kamu kirim surat pakai amplop, ya, amplop ini ditujukan ke mana amplop itu kan. Nah, nanti di sini bisa baca ini surat-surat yang mau ke Jakarta, ini surat-surat yang mau ke Jogja, ini surat-surat yang mau ke itu. Nah, semua surat yang ke Jakarta dimasukkan ke amplop besar. Semua surat yang ke Jogja dimasukkan ke amplop besar, terus dikirim jadi satu. Nanti dia sampai ke Jogja, dia bisa tahu ini kirim ke Jogja, ini kirim ke Jakarta. Nah, amplop besar yang sampai ke Jakarta itu nanti di sini dibuka. Karena setiap amplop besar itu ada amplop kecilnya, ada alamatnya, dibaca lalu dikirim gitu loh. Oke. Agak ribet ya. Nah, tetapi karena dia digital, maka dia punya alamat digital atau logical address itu. Kalau di komunikasi LAN, mungkin kita masih bisa tracing logical address-nya kemana. Tapi kalau udah komunikasi lebih besar lagi, bisa lebih ini. Misalkan kalian Netflix, tahu ya Netflix ya? Iya, iya. Tahu Pak. Nah, Netflix. Saya langganan Netflix misalkan. Lalu itu bisa kirim gambar ke tempat saya itu gimana caranya nggak salah ke tempatnya kalian gitu loh. Nggak ke tempatnya Melisa atau ke tempatnya Priska. Karena di situ ada logical address-nya. Kadang-kadang logical address-nya ngaco juga, maka gambarnya nggak kekirim. Pak, kalau yang bagian regenerator ya itu ada equation terus threshold itu apa Pak? Oh gini, jadi ini sampai sini udah ngerti ya yang kiri ya, pokoknya dirapi-rapiin si sinyal itu disesuaikan dengan ini kan. Nah ketika dikirim dari sini, di sini, entah itu pakai kabel, entah itu pakai radio, entah itu pakai wifi, sampai ke sini bisa ada yang rusak nggak? Error. Dikirim dari line encoder ini ke sini bisa error nggak? Bisa error kan? Nah, tugas si regenerator ini ada disebut decision circuit itu. Si generator ini bisa tahu nih sinyal ini error apa enggak gitu loh. Dia yang menentukan, makanya namanya decision. Nah, supaya dia bisa menentukan dia error apa enggak, ada threshold-nya, batasnya. Batasnya sampai mana dia disebut error, sampai mana dia nggak sebut error gitu. Nah, karena dia digital itu sangat peka terhadap waktu. Kalau waktunya bergeser sedikit saja, jadi rusak semua. Yang satu bisa jadi kegeser, bisa jadi nol kan. Maka perlu ada clock recovery. Jadi clock-nya dijaga. Clock di sini sama clock di sini mesti sama, nggak boleh nggak sama. Kalau beda, hancur semua gitu kan. Jadi ada decision circuit, ada threshold, batas tegangan di mana dia bisa dideteksi atau enggak. Clock recovery itu jaga clock-nya. Equalization ini suatu rangkaian atau perangkat untuk mengembalikan ke itunya ke sinyal awalnya. Jadi seperti saya tadi bilang, karena 01 kalau dia rusak terus ketahuan itu ini rusak tapi aslinya dia 0, jadi bikin jadi 0. Ini 1 tapi rusak, tapi kita tahu itu 1, itu dibikin jadi 1. Yang bingung adalah kalau rusak kita nggak tahu aslinya itu 0 atau 1. Nah, makanya threshold-nya menjadi sangat penting. Bagusnya digital itu karena bisa diregenerasi di sini. Berarti waktu di generator itu nggak mungkin salah ya Pak dia translate-nya? Mungkin aja salah. Yang itu tadi salah, dia nggak bisa bedakan awalnya tuh 0 dan 1. Tetapi bukan cuman di sini dia dijagain. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kan udah jadi digital semua kan. Di sini di encrypt tuh dipadetin terus dijaga pakai kode gitu kan. Kemudian di sini ada error control. Error control ini adalah dia itu dikasih pengawal, si sinyal digital itu dikasih pengawal dengan kode-kode tertentu dikasih pengawal. Nanti di sini di channel decoder ini dia bisa dibuka pengawalnya keluar gitu kan. Tapi pengawal itu akan mendeteksi ada error apa enggak. Nah, cara dia ngawalnya bagaimana kita nggak bahas nih, tapi dia dikasih kawal. Misalkan pengawal paling gampang tuh dia memberitahu bahwa di dalam sinyal ini ada jumlahnya ganjil. Misalkan itunya angka satunya. Dia bisa tahu kalau di sini angka satunya nggak ganjil, dia bisa tahu gitu kan. Misalkan seperti itu.
Bisa ketangkap nggak? Ya, Pak. Oh, ada lagi pertanyaan? Pak, Seru juga. kalau digitalannya berupa cahaya bisa nggak, Pak? Bisa aja sih. Nah, di sini yang salah satu paper kalian digital lainnya berupa cahaya. Mungkin nanti ketemu lagi berupa pandangan mata, misalkan bisa juga. Nah, ada lagi yang namanya power subscriber line. Power subscriber line adalah dia nggak pakai kabel, nggak pakai radio, dia pakai kabel PLN. Jadi kabel listrik. Jadi kabel listrik kan banyak tuh kemana-mana tuh. Jadi dia tumpangkan ke kabel listrik, dia modulasi ke kabel listrik, sehingga kalau kita ceritanya sih, tapi belum berhasil. Ceritanya bukan hanya kalian bisa nyolok listrik ke colokan itu, tapi bisa juga nyolok data dari situ. Kalau dia itu sudah bisa itu kan. Nah, untuk komunikasi di internal PLN, mereka nggak pakai Telkom, mereka pakai kabel mereka sendiri. Jadi sinyal-sinyal datanya ditumpangkan di kabel mereka, terutama kabel tegangan tinggi. Jadi ilmu di sini masih berkembang terus gitu loh. Got it? Ya, ini udah jelas ya. Ntar ujiannya gimana nih, nanya-nanya gini nih? Gimana ya? Untungnya saya tidak mengusulkan ke Kokris supaya ujian keluar ini. Kalau keluar ini bingung lah kalian. Waduh, jangan, Pak. Tapi ini untuk pengetahuan umum aja karena pertimbangannya paper-paper kalian ini banyak nyinggung sini sana. Kalian juga pada gelap sama sekali ini apa kan ya? Iya. Iya, betul, Pak. Nggak usah. Cuman seperti tadi pertanyaan kalian, multiplexing itu apa? Kalian kan gelap, multiplexing itu ada di mana gitu. Ya kan? Paling nggak untuk kalian tahu dan kelas itu tahu, oh multiplexing itu adanya di sini. Nggak harus. Ini nggak keluar di ujian kok. Ini pengetahuan umum aja sebagai pengantar untuk kalian baca paper. Kemudian yang CDMA itu apa namanya CDMA, FSK, frequency surveying, ASK itu adanya di sini. Jadi kalian tahu oh ini tuh makhluknya di sini gitu. Itu aja sih. Untuk sekedar tahu bukan untuk menguasai penuh supaya nggak ngomongnya nggak salah gitu. Kan malu juga nanti kalau lulus ngomongnya salah. FSK tadi apa, Pak? FSK di sini frequency surveying. Kan kamu ada FSK kan? Iya, Pak. Nah, FSK itu termasuk kelompok modulasi digital. Modulasi kan ada analog. Modulasi analog itu analog ditumpangkan ke analog. Kalau modulasi digital, sinyal digital ditumpangkan ke analog. Spektrum itu CDMA tuh? Ya, spektrum CDMA. Makanya kenapa saya ngomong CDMA, karena ada yang saya menjelaskan FDSS, FHDS, SDSS, bingung gitu kan, di mana ceritanya kalian juga yang nggak tahu paper siapa itu yang kemarin saya kasih komentar itu, bingung sekali kan pasti yang baca itu kan. Jadi ya udah terlanjur susah, ya udah diceritain aja gitu. Nah ada satu lagi itu ini penjelasan saya mengenai apa itu ada generator, apa itu gitu kan. Ini bisa mudah-mudahan bisa bantu. Nanti ini saya kirim aja ke kalian, nanti kalian bisa untuk file untuk apa gitu. Ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya enggak, Pak. Mau tanya lagi silahkan. Berarti kalau berarti sambungan telepon itu kalau saya pahami sedikit-sedikit, sambungan telepon itu berarti itu yang analog tuh digital apa yang digital tuh analog, suara telepon?
Suara telepon, sebentar. Aku punya hilang nih, kemana nih? Kalian masih bisa lihat apa di situ? Tadi Pak, itu yang analog tuh sama free space ini loh. Oh, ini layarku lagi error nih. Tapi kalian masih lihat ya? Masih. Aku punya hilang soalnya. Nah, nggak kelihatan lagi. Oke, your screen sharing is paused. Tar ya. Nah, udah hilang ya? hilang Pak. Nah, sekarang ada lagi. Ada lagi ya? Oke. Sorry ya, ini saya punya agak error sedikit. Ya, gimana? Sambungan telepon itu apa? Sambungan telepon itu yang itu berarti masuk yang mana Pak? Kak, itu apa? Yang kalau teleponnya di sini. Telepon kamu ngomong telepon. Sekarang kalau teleponnya ke analog, ini nggak ada nih. Ini masuk ke analog lagi. Di sini analog juga. Di sini ke analog. Tapi sekarang telepon kita semua sudah digital. Jadi ini masuk. Kalau kamu pakai telepon rumah ya, ntar HP saya jelasin lagi. Kalau pakai telepon rumah di sini masuk, pakai kabel sampai ke namanya panel Telkom itu, di situ dirubah jadi digital, kemudian dikirim sama Telkom itu pakai kabel ke sini, terus dirubah lagi jadi ke analog. Ini kalau telepon itu yang paling sederhana. Kalau HP sama juga, di sini HP, di sini HP, di sini HP, di sini HP, kemudian dari HP itu masuk ke suara kalian di HP itu, ketika keluar dari HP itu udah digital. Nah ini nggak ada, dari sini masuk ke BTS, dari BTS baru dikirim. Kenapa? Oh, screen share-nya belum. Oke. Belum keluar ya? Pak. Udah. Sekarang udah keluar? Nggak ada. Pak. Oh. Sebentar. Share screen, berarti ada yang ke share juga ya, makanya nggak mau keluar ya. Share screen, terus yang di share ini, sekarang keluar nggak? Belum keluar juga ya? Hah? Belum keluar? Hah? Sorry nggak kedengeran. Ada atau nggak ada? Halo? Kelihatan nggak? Halo. Nggak ada layarnya. Oh, nggak ada ya? Mana ya? Aji suka sama ya? Untuk nanggen Evan. Evan. Ada Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ada ya? Ada. Oke. Aduh, enak juga nih. Belum terbiasa sih ya. Oke. Ya, jadi ulangi lagi kalau telepon itu dari sini nih, dari sini. Cuman di sininya bisa beda-beda di tengahnya. Bisa lewat sini, bisa kalau dia telepon kabel rumah biasa, yang kalian telepon Telkom gitu, di sini, ke sini. Tapi kalau telepon HP kalian itu di bawah sini. Nah, di sininya beda. Di sininya dari sini kalian dikirim dulu ke pusatnya ini. Misalkan kalian kan ada provider kan, dari sini dikirim kalau XL ke XL langsung, kalau Indosat ke Indosat langsung, kalau satu perusahaan langsung. Kalau beda perusahaan, maka dari antena dia itu, dari antara XL itu dikirim dulu ke Telkom, terus kalau kamu mau ke Indosat, maka dari Telkom dikirim ke Indosat. Makanya kalau beda provider, bayarnya lebih banyak karena dia mesti bayar pinjem salurannya Telkom. Gitu.
Jadi kalau telepon saya itu Excel, telepon kamu Telkomsel, maka saya kirim terus masuk ke antenanya Excel, dari antena Excel nggak bisa langsung ke antena Telkomsel, mesti ke antena Telkom dulu. Dari antena Telkom dikirim ke antena Telkomsel. Itu lewat Jadi, microwave semua, Pak. Kalau sama-sama kota mungkin enggak, tapi kalau kamu ngomongnya sama Jayapura pasti beberapa microwave. Jadi tergantung tujuannya kemana. Dan setiap kamu pindah lokasi, maka antena providermu tuh akan mendeteksi kamu ada di mana. Makanya itu GPS itu kan prinsipnya begitu. Jadi kamu ada di Sidoarjo nih, antena yang di Sidoarjo udah nangkep kamu gitu, sehingga setiap kali kita telepon kamu, kita udah si sistem udah tahu kamu ada di Sidoarjo, dikirimnya ke situ. Makanya sebetulnya kita punya telepon itu kemanapun kita pergi, kita ketahuan sebetulnya. Karena kalau nggak ketahuan, nggak bisa dihubungi. Kalau lost sinyal, atau dimatiin, ya udah nggak bisa. Tapi selama hidup, ya selama dia hidup, sinyalnya secara tidak langsung dia ngirim sinyal kontrol ke antenanya, ngasih tahu, aku ada di sini, aku ada di sini, gitu. Gitu. Oke, apalagi? Zaman dulu nggak ada GPS toh, Pak. Tapi kok bisa tahu lokasinya dia di situ? Iya kan, di setiap Telkom, di setiap HP itu ada kode-kodenya, bisa ketahuan. Sebetulnya dari dulu juga udah tahu sih, cuman nggak dipakai. Maksudnya mobile communication itu dari dulu udah ketahuan, dia pergi kemana aja udah ketahuan. Cuman GPS itu dipakai untuk aplikasi yang lain, untuk mobil. Jadi ada satu alat dari handphone itu, si penunjuk arahnya itu, atau si tukang ngelaporin posisi itu ditempelkan di GPS. Udah, yang lain-lainnya dari handphone nggak dipakai. Mikrofonnya, apanya nggak dipakai, cuman penentu arahnya dijadikan GPS gitu. Teknologinya sendiri udah ada, cuman dulu nggak dipakai untuk mobil, sekarang dipakai untuk mobil. Nah, kemudian dipakai sama Google untuk menentukan Google Map kan, kalau kita Waze atau apa gitu kan. GPS-nya dipakai untuk aplikasi lain. Tapi soal penentuan posisi udah dari dulu juga udah ada. Oke? Pak, Melisa, ada tanya lagi? kalau VPN gimana, Pak? Kenapa? Kalau VPN. VPN itu kan virtual path network ya. Virtual path network itu jadi jalurnya itu jalur virtual itu kan. Jalur virtual. Itu yang penambahan ini kan ya, penambahan kalau kita lagi WhatsApp ngadat, dia pakai VPN kan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, itu berarti kita minjem saluran orang. Nah, karena minjem saluran orang, maka semua data kita yang lewat situ ketahuan, gitu aja. VPN yang kayak perusahaan itu kayak gimana, Pak? Jadi dia menyediakan jalur kan, biasanya kan kita jalur masuk ke Telkom, jalur masuk ke Excel. Ini ada perusahaan-perusahaan yang bisa membukakan jalur. Jadi kamu nggak bisa ke Telkom ya, lewat aku aja, itu kan bayar kan, bayar atau nggak bayar. Tapi kalau nggak bayar, semua data yang lewat aku akan ketahuan sama aku, termasuk password kamu waktu buka ATM segala macam. Termasuk password nomor-nomor kartu kredit segala macam gitu. Gitu. Jadi kalau bedanya bayar tuh lebih aman aja gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau kamu nggak bisa, kamu nggak punya mobil, kamu numpang mobilku, maka aku bisa dengarkan semua omonganmu kan. Betul, Pak. Nah, kalau kamu ngomongnya begini, nanti aku gosipin deh. Nah, itu. Kira-kira begitulah. Oke, kita tutup dulu ya. Satu pertanyaan terakhir deh. Sudah itu, ada yang konsultasi tugas
Udah, kalau ada pertanyaan jangan dicari-cari lah. Nggak bakal dikasih PR kok dari sini, tenang aja. Ada lagi? Yang ini sama yang ini, udah jelas? Enggak, Pak, udah jelas. Oke. Di PPT, Pak. Apa? Tanya. Oh. Tanya PPT nggak apa-apa, Pak. PPT? Ya, tanya paper maksudnya. Oh iya. Oke, siapa dulu yang mau nanya? Yang udah sampai ke saya ya. Ini fileku kelihatan ya di kalian ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Nggak apa-apa lah. Coba mana yang itu ya? Yang kuliah apa kalian namanya? Edisi. Bisa Datakom loh, Pak. Belum ada ya. Bisa Datakom, Pak. Bis Datakom, Pak. Ngegas Pak Bevan. Kalian bisa aja lihat kalau file orang ya. Kepo, Bisa, Pak. Saya gerain bisa. Nah, ini Bevan Amar. Pro, Pak, kalau suruh stalker, Pak. Nah, ini Amar misalkan. Wih, Bapak rapi sekali, Pak. Oh, jangan punya saya, Pak. Aduh. Wah, luar biasa, Mar. Nice, Mar. Ini nah ini jadi biasanya gini, tenang aja Mar, nanti juga kamu akan presentasi kan. Ya kan? Aku lagi senang nama Amar nih. Jadi ini betul bikin judul, terus ada nama Amarnya di sini kan. Yang kurang di sini nggak ada nama penulisnya. Siapa penulisnya? Tulis ya. Oh iya. Terus ini kan apa itu ini. Nah sebaiknya antara ini 1 dan 2 itu kalian di sini ada slide lagi yang menyebutkan outline outline dari paper itu apa outline-nya gitu kan. Nah, jadi ini terlalu ringkas nih Amar ya, terlalu ringkas kan. Akan di sini kalau Amar punya itu ada perbedaan antara OCC ID dan RFID. OCC ini optical, RFID radio frekuensi. Radio frekuensi RF tuh kayak kita pakai kartu atau apa. Nah, kamu perlu omongin ini di depan. Jadi paper ini membahas tentang new broadcast service based cloud and image sensor tapi OCC ID gitu kan. OCC ID untuk broadcast service gitu aja. Nah, bedanya dengan RFID. Jadi ini kuncinya. Nah, maksud saya ketika kalian baca paper itu mesti tahu paper ini ngomongnya apa gitu. Nah, gimana bisa tahu paper ini ngomong apa? Gampang sekali. Kamu baca abstraknya, kamu baca kesimpulannya. Itulah isi paper itu. Oke. Ya. Jadi sebetulnya kalau kalian mau terjemahkan pelan-pelan, nggak ngerti apa, cukup terjemahkan yang abstrak dan yang kesimpulan. Mestinya abstrak dan kesimpulan itu bisa. Kenapa kalau kalian kasih paper ke aku bisa segera tahu nih paper tentang apa. Karena aku baca abstraknya, terus aku baca kesimpulannya gitu. Jadi kalau kalian ceritanya ngaco kemana-mana, aku akan bilang, ini paper ini nggak ngomong itu, paper ini ngomong ini gitu. Dari mana saya tahu? Karena saya baca abstraknya. Coba ya, saya lihat ya ini papernya nih. Ini sorry ya Amar ya, saya buka papermu ya. Iya Pak. Ini, Aduh, Amar. Jahat kalian. Nah, ini kan OCC ini judulnya kan ini si namanya Lee. Kalau dia kebanyakan Lee et al. Jadi nama Lee dan kawan-kawan gitu kan. Nah, di sini kan ada ini kan. Nah, dari mana saya tahu? Nah, kan dari sini sebetulnya. Ini kan kadang-kadang kalimat-kalimat pertama itu masih pendahuluan kan. Di sini ada ini kan. Will focus mainly of the image sensor communication, name optical camera OCC. In this paper, we analyze the performance of a camera communication system based on different types of image sensor. Jadi ininya aja yang dibahas sama kalian gitu loh. Nah, kan kelihatan ya? Iya. Ini kan kelihatan kan? Ya. Ya, in this paper we analyze ini. Jadi fokusnya ke sini, nggak usah ke banyak hal gitu loh. Iya Pak. Banyak hal lagi,
nanti menunjang itunya gitu kan. Nah, terus di kesimpulan, mana kesimpulan? Conclusion. Optical camera communication has great potential in the future wireless because of VLC and business trend. Nah, kalian bisa lihat dari sini gitu. Nah, dua hal itu akan membuat kalian nggak terlalu lari sana sini gitu. Lari sana sini. Saya buka lagi paper yang lainnya ya, jangan Amar terus ya. Bevan ya. Bevan. Nah, Bevan punya ini termasuk susah, Bevan. Mana Bevan? Nah, ini untungnya ini bahasa Indonesia kan. Nah, tetapi paper-paper ini kelihatannya dia dipublish di jurnal yang bukan kelas 1 gitu kan. Kalian nggak usah sedih kalau dibilang jurnalnya nggak kelas 1 gitu kan. Di dunia ini jurnal ada kelas Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau kita bisa masuk Q4 aja kita udah pinter. Nah, biasanya itu masuk jalur terus di atas Q1, Q2, Q3, Q4 itu secara internasional ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 yang nasional. Kalau kita bisa masuk Sinta aja udah keren gitu kan. Boro-boro masuk Q gitu kan. Jadi ini biasanya kita bisa tahu jurnal ini berkualitas atau enggak kalau ada itunya indeksnya seperti itu bisa dicari. Tapi gini, kembali ke sini. Jadi di sini dibaca. Nah, di sini nggak terlalu jelas kan, ini cerita dari apa gitu kan. Kalau kita baca di sini, ceritanya apa coba? Ini kan bahasa Indonesia. Sistem komunikasi terus berkembang, ini kan. Kemudian ngomong teknologi paket hop dan komunikasi wireless teknologi yang digunakan pada sistem. Jadi dia cerita tentang paket hop. Terus dia cerita tentang wireless LAN. Wireless LAN pakai teknik namanya DSSS atau FHSS, ada frekuensi 2,4 kan. Terus. Nah, kira-kira dia ngomong apa? Kuncinya ada di sini nih. Nah, ya kan? Dari hasil analisa parameter kunci yang terdapat di dua teknik ini kan bahwa teknik ini. Nah, ini dia bahasnya ini. Jadi kita mesti tahu dia bahasnya apa gitu. Kalau dia bahas ini, ya udah kita ngomongnya ini aja karena paper itu ngomong itu. Untuk checking, lihat lagi di kesimpulannya apa. Nah, ini kan kesimpulan udah ada kan. DSSS menyediakan kapasitas, ada multipath, ada FHS, dan jadi memang dia cerita tentang DSSS dan FHSS kan. Cukup jelas ya? Satu lagi ya. Ajis punya ini. Ajisnya ada nggak? Apa Pak? Nah, ini Ajis punya kan aplikasi konstelasi Leo. Nah, ini kan begitu langsung ngomong Leo, Leo bukan nama orang ya. Nah, ini ceritanya dia membahas konstelasi. Konstelasi itu apa? Sistem aturan atau jaringan gitu kan ya untuk sistem komunikasi regional. Jadi dia lebih ke arah makro komunikasi gitu Pak. Leo dimaksudkan untuk menjadikan komunikasi suara real time ke pengguna-pengguna handheld dan mobile secara global, tapi secara teknik sangat sulit dan secara finansial sangat mahal. Konstelasi 8 mikrosat menyediakan biaya ini. Jadi dia mau cerita tentang sistem komunikasi Leo untuk handphone atau untuk data gitu kan. Nah, maka dia mesti banyak cerita gitu, seperti ini. Nah, sebetulnya Leo ini juga banyak macamnya. Begitu kamu masuk ke Leo, kamu masuk ke satelit, masuk ke geo. Nah, Leo ini membagi dunia atas 8 ini. Nggak bisa seluruh dunia sih, regional aja ini 8 ini. Sama seperti satelit Palapa kita. Handheld itu apa sih Pak? Kenapa? Handheld itu apa? Ekivalen. Cakupan ininya apa? Ekivalennya gitu kan. Bisa dibaca nanti di sini kan. Nah, jadi jangan ada juga Big Leo. Jadi ini lebih banyak cerita gitu kan. Nanti kamu lebih banyak cerita aja sih. Siapa? Iwan ya. Cerita tentang Big Leo-nya atau tentang ya, satelit? Tentang Leo-nya.
bagaimana Leo bisa dipakai untuk ini. Nah, ini kan kamu punya kan, udah bagus nih. Ini salah satu contoh yang bagus kan. Jadi kamu aplikasi Leo, terus Leo-nya kamu gambar gitu kan. Skema jaringan Leo. Itu skema jaringan saya bingung, Pak. Kenapa? Skema jaringan yang di paper tersebut itu saya bingung bacanya. Ya kalau kamu bingung, kamu cari lagi sumber-sumber yang lain. Nah, ini kalau di setiap paper kan di bagian belakangnya saya kasih komentar ya. Nanti kalau kalian kirim ini juga komentarnya di belakang saya nggak bahas komentarnya sih. Jadi ini misalkan, jadi ya agak kurang bagusnya begini kan, kelebihannya banyak, kekurangannya kok cuma satu. Agak imbang-imbang dikit lah gitu kan. Ini tata cara penulisan aja sih, nggak ada ini. Nah, menurut saya sih ini di belakang ini saya udah kasih ini slide 1, apa yang kurang slide 2, apa yang kurang antara slide 1 dan slide 2 perlu ada apa gitu kan. Kira-kira seperti itu. Maka agak lama sedikit respon saya karena perlu baca papernya, perlu ngelihat satu-satu, dan setiap slide saya liatin gitu. Jadi Pak, kalau skema jaringan komunikasi menggunakan satelit itu pertama dari device, terus menuju stasiun bumi, terus ke satelit, terus stasiun bumi lagi ya Pak? Ini Leo ya, ini Leo kan, ya. Leo kan, Leo ini dari stasiun bumi ya ke satelit. Nah, kalau Leo dia bisa langsung ke kapal. Kalau dia ini maksudnya begini. Dari sini ke sini, kalau kapalnya ada di sini ya nggak apa-apa juga. Jadi dari Leo ini bisa jadi alamatnya kan bisa jelas, address-nya, logical address-nya udah jelas. Dari sini dikirim sini. Oh, dia ada di sini. Kan ini dia tahu kapal ini posisinya di mana, jadi kirim di sini. Kalau dia ada di sana, dia akan lewat ke sini, hop ke sini, lalu ke mobil atau ke satelit yang antena yang lain. Kalau dia ada di sini misalkan, dia bisa tahu itu berapa kali hop. Nah, ininya ada 8. Apanya? Kan Leo yang kamu kan konstelasinya 8 kan, yang kamu bahas itu. Nah, ininya ada 8. Jadi dia bisa tahu gitu kan, dia ada di satelit keberapa, ada di satelit keberapa. Nah, ini yang disebut konstelasi itu ini. Nah, sebetulnya inti daripada paper ini ada di sini. Kamu jelaskan aja ini. Itu kenapa kok harus 8, Pak? Panjang sih ceritanya. Kalau kamu lihat di papermu itu harus 8 itu karena dia berusaha menguasai sebuah regional. Jadi maksudnya mencakup sebuah regional, misalkan regional Surabaya dan sekitarnya, apa sih namanya Surabaya dan sekitar itu? Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangil, Mojokerto, dan itu kan. Nah, untuk mencakup daerah situ, maka perlu 8 antena, karena 8 satelit, karena setiap satelit kan wilayah tapaknya itu terbatas. Nah, makin tinggi satelitnya, makin itu. Kalau global Earth orbit itu, maka dia cuma 3, dia bisa mencakup seluruh dunia gitu, karena tinggi sekali. Jadi yang disebut skema jaringan. Nah, kalau kalian nggak tahu, misalkan siapa kamu, Noval ya? Apa siapa? Ya. Noval nggak tahu ini, kamu cari lagi, ketik di Google ini, coba konstelasi Leo, Meo, Geo gimana gitu. Nanti dia bisa cari, si Google bisa pinter kasih tahu yang dasar-dasar sih. Kalau skema jaringan Leo, Meo, Geo itu sama ya intinya, Pak? Enggak. Kan Leo itu kan low. L-nya kan. Berarti tingginya berapa? Meo itu medium. Berarti tingginya berapa? Makin tinggi dia, cakupannya makin besar di bumi. Nah, seluruh bumi bisa dibagi berapa? Gitu aja. Kalau Geo, seluruh bumi bisa dibagi 3. Cakupannya itu bisa sepertiga bumi gitu. Kalau Meo, nggak tahu sistemnya lain-lain. Justru sebetulnya dia mau cerita bahwa dia punya jaringan Leo yang 8 yang bisa mencakup sebuah regional. Gitu. Kamu nggak bahas regionalnya sama sekali sih. Karena memang belum tahu juga mau ngomong apa kan. Iya. Ya, tapi nice try lah. Good try, ini udah mencoba. Nah, ini kan gambar sendiri nih Leo ini kan. Ini tuh gambarnya tingginya gitu kan. Ini Meo kan. Ini kan. Jadi ini udah
ini udah memberikan petunjuk, cuman kamu bingung juga maksudnya ini di sini luar kenapa, di tengah kenapa, di dalam kenapa kan. Ini tingginya beda-beda. Yang tadi disebut 38.000, 40.000 kilometer itu di sini. Yang ini tingginya aku lupa, mungkin 10.000 kali ya. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan nggak? Pak. Ya. Multi akses sama CDMA itu hubungannya apa? Ya, CDM multiple access banyak macamnya. Ada yang berdasarkan frekuensi FDMA, ya kan FDMA juga dibagi frekuensinya segini. Terus kalau CDMA itu multiple access berdasarkan kode, kan namanya CDMA, Code Distribution Multiple Access. Jadi dia ngebagi wilayahnya berdasarkan kode. Mirip-mirip dengan logical address gitu loh. Tapi ini kode yang data-data itu dikodekan terus disimpan di situ. Jadi disimpan sehingga mudah nyimpennya. Gampangnya begini, kalau kamu punya lemari, kalau kamu nyusunnya bagus, kotaknya kecil-kecil, rapi-rapi, satu kotak, maka lemari itu bisa muat banyak kotak kan? Ya. Nah, tapi kalau kotaknya kegedean, kan lebih sedikit kan kamu nyimpennya. Nah, satu kotak itu berarti satu line telepon kalian atau satu line data kalian. Nah, dia dimasukkan ke kotak-kotak kecil supaya satu lemari itu bisa muat banyak. Karena satu lemari itulah yang tadi dikirim, yang siapa yang nanya multiplexing itu. Nah, ngirimnya kan satu lemari begitu. Nah, supaya bisa lebih bagus, maka satu lemari mesti bisa memuat lebih banyak kotak. Nah, CDMA itu adalah usaha untuk mempaketkan data-data kita atau suara-suara kita itu sedemikian rupa, sehingga bisa muat lebih banyak dalam satu saluran. Terus sama hubungannya sama loss apa, Pak? Line of sight. Oh, itu cerita beda. Kalau line of sight ini mesti kembali ke yang sini tadi. Mana yang ini? Yang ini nih. Yang ini. Line of sight itu ceritanya begini. Semua media komunikasi yang wireless itu pakai gelombang radio kah, pakai gelombang cahaya itu kan. Line of sight itu berarti dia bergerak secara garis lurus. Artinya line of sight itu garis lurus. Itu dua hal yang berbeda. Sebetulnya. Coba kamu baca lagi hubungannya di mana gitu. Tapi itu dua hal yang berbeda. Line of sight itu pada perambatan gelombang, sedangkan CDMA itu pada modulasi. Apakah modulasi mempengaruhi perambatan gelombang? Mungkin juga line of sight itu muatannya sedikit, isi lemarinya sedikit, sehingga ngaturnya mesti lebih pinter gitu kan misalkan. Oke, Pak. Oke, ada lagi. Aku udah kasih contoh nih, yang lain aku belum dapat itu kan. Jadi kalian kirim aja satu-satu ya, yang cewek-cewek belum ada yang ngirim sih. Halo? Iya, Pak. Pak. Baru belum, Pak. Masih. Terus ini apa? Terus kalian kalau ada yang udah frustrasi sama papernya, Frustasi. Saya, Pak, saya. Mau ganti, buru-buru ganti dah dalam minggu ini. Pak Tony. Ya, Edward ya. Berarti Selasa depan langsung presentasi ya, Pak? Kayaknya kalau lihat begini nggak bakal keburu Selasa depan. Mundur. Bakal apa, Pak? Tidak bakal selesai kalian ngirim. Ini kan ada berapa orang tadi? 15 ya? 14 ya? Pak. Iya, Pak. Yang masuk baru 3. Masih ada sekitar 10 lebih kan. Aku juga nggak sanggup meriksanya sekali gitu cepat gitu. Gini aja sih, dua kemungkinan. Selasa kita tetap kuliah yang lain, bahan yang normal gitu kan. Tapi sebagian waktu kita pakai untuk konsultasi. Beberapa paper saya itu kan saya bisa kasih lihat gitu kan. Kemudian
alternatif kedua ya diundur Selasa depannya lagi baru kita presentasi gitu. Ya di Selasa depannya lagi aja, Pak. Tadi Nih, sama siapa? harus Nadi ya, Nadi. soalnya tuh masalahnya saya ada di mana di skemanya itu saya masih belum paham. Jadi nanti mungkin saya konsultasikan sama orang-orang di sekitar juga. Nah, ini sih bisa juga minggu depan itu kalau nanti CT kuliah, aku minta waktu berapa, misalkan 50 menit terakhir. Nah, nanti bisa kita konsultasi lewat Zoom gini kan. Ketemu gimana. Sehingga waktu aku konsultasi sama Nadi, yang lain juga bisa dengar. Sehingga oh ya aku salahnya di sini, aku perbaikannya di sini. Jadi daripada aku konsultasi satu-satu, setiap kali mesti ngulang terus. Iya. Itu ya. Minggu depan minta waktu, apakah 1 jam, apakah 75 menit, apakah 50 menit, nanti bisa itu kan. Atau kita ngobrol dulu, ya suruh ngurusin Apple-nya dulu, kan sekarang lagi ujian nih. Terus nanti kita baru balik lagi, gimana aja bisa deh. Ya. Pak, boleh saran enggak, Pak? Bayar kalau saran. Maksudnya memberi saran. Iya. Kalau memberi saran dibayar ya? Iya, boleh. Enggak, Pak. Jadi saranku minggu depan boleh nggak kalau misalnya pertama kita materi dulu kayak barusan ini, terus habis gitu 75 menit terakhir atau berapa gitu, terus langsung iya, maksud saya begitu sih, Melisa. Ya sama lah kita maksudnya. Maksud saya begitu juga. Oh ya Pak, oke. Devan mau ngomong? Enggak, Pak. Dari tadi, aku nggak tahu dari tadi. Hah? Siapa yang frustrasi? Saya, Pak. Devan, Pak. Kamu kan udah masukin kan? Banyak revisi, Pak. Semua juga banyak revisi, Bevan, nggak usah khawatir. Ya, Pak. Saya punya mahasiswa, apalagi ya, selain IMP itu kan. Punya mahasiswa yang S2 juga sama, tapi bukan komunikasi data, kan mata kuliah yang lain. Kalau suruh meringkas juga sama juga susahnya, jadi nggak usah kecil hati kalau dikasih banyak komentar. Makin banyak komentarnya justru makin enak, kalian makin lebih baik lah memperbaiki. Oke, cuman aku minta satu ketika kalian kirim, harap tulisin nama dan mata pelajarannya ya. Nama, nomor, dan mata pelajaran jangan lupa. Agak bingung soalnya. Yang ngirim email kan banyak mahasiswa, bingung aku kecampur-campur. Di format subjeknya itu ya Pak? Ya, jadi BCD misalkan. Nah, Daral punya belum aku periksa ya Daral ya. Ya Pak, santai aja Pak. Terus ada satu lagi yang udah kirim siapa ya? Baru Daral katanya. Belum sempat diperiksa yang Daral punya. Ya, nantilah pelan-pelan. Oke. Ya. Berarti 2 menit. Punya saya revisi lagi terus saya kirim lagi enggak apa-apa kan, Pak? Ya. Kalau perlu kamu tulis ini revisi pertama, revisi kedua gitu loh. Biar aku ingat. Ya, Pak. Nggak apa-apa sih, kirim lagi. Selama aku belum bilang oke, kalian boleh memperbaiki. Jadi pokoknya makin panjang jawabannya, makin repot. Kalau jawabannya pendek, oke, 2 huruf, berarti udah beres. Mantap, Pak. Sip. Siap. Oke ya, kita akan selesai, mestinya kan 15 berapa nih? 50. 15.50. Kita udah sangat intensif nih kuliahnya ya. Iya. Nah, coba ada pertanyaan lagi, barang 2-3 menit lagi kita masih punya waktu. Oh, Pak mau tanya. Halo? Ya, Kesia ya. Oh iya. Kesia itu yang mukanya ya. Bolehkah memperlihatkan mukamu?
Jangan Pak, Bentar malu aja. Pak. Malu ya, karena belum mandi. Oke dah, oke. Loh, sudah Pak. Pak, yang outline tadi itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Yang di... Ada beberapa paper itu sangat jelas. Paper ini membahas apa? Outline-nya itu jadi kita tulis seperti yang mau dimasukkan paper itu. Ini mau berbicara tentang konstelasi Leo satelit satu. Jadi outline satu konsep. Misalkan siapa tadi yang satelit itu? Bukan apa? Yang satelit siapa? Aziz, Pak. Aziz ya. Aziz satelit misalkan. Kamu kan akan nulis pertama tentang komunikasi satelit. 01 komunikasi satelit. 02 Leo satelit. Nomor 3 konstelasi Leo satelit. 04 Leo satelit untuk komunikasi data. 4. Nah, itu outline-nya 4 ya kamu tulis di depan 4 kamu akan bahas gitu. Oh. Itu menyesuaikan poin-poin discussion-nya yang dalam paper itu atau kayak kita Ya. sendiri? Oh. Ya. Bevan? Halo, Bevan? Bevan tidur, Pak. Barusan ada gambarnya, tapi gambarnya cewek. Aku pikir Bevannya cewek. Jessica itu Pak, gambarnya. Fotonya Jessica. Oh, ngefans Evan ya. lagi benih-benih cinta, Pak. Terobsesi dia, Pak. Dia sama lagi kangen dia, Pak. Oh gitu Sama ya. Jessica. Ya nggak apa-apa lah, masih muda ini. Gitu ya, siapa? Kesia ya. Iya, Jadi, Pak. Makasih, nah, Pak. jadi yang perlu ada itu nama kalian, nomor, terus juga papernya apa, yang ngarang papernya siapa, dituliskan di situ. Aturlah formatnya biar lebih bagus. Kemudian ada outline-nya, kemudian ada kesimpulannya. Nggak terlalu rumit sih. Yang agak rumit itu ngerti dia tuh ngomong apa sih di paper itu. Nah, itu, Pak. Kalian salah ngambil paper. Ntar kalau kalian sampai ngulang tahun depan, aku cariin paper yang gampang deh. Jangan, Pak. Lebih baik papernya susah, nggak apa-apa ya, saja ngulang ya. Iya. Oke, coba. Alvin, ada pertanyaan? Oke, Alamsyah, aku cek satu-satu lagi, bangun nggak? Pak, Oke, saya. ya, masih hidup kau. Makasih, Pak. Aduh. Marcelo, ada suaranya? Masih hidup. Ya, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tidak ada. Kesia sudah. Marcelo tuh Daral sudah. Daral. Oke. Yang belum ngomong tadi François Ferrell. Saya Pak. Baca namamu nih apa sebetulnya? Francois Pak. Francois. Oh, bukannya aslinya François. Francois, Pak. Harusnya bacanya gitu Pak, harusnya. Oke. Priscilla. Hadir Pak. Hadir. Jessica. Hadir Pak. Ini Jessica, bukan Jessica yang ada di gambarnya Bevan ya? Iya itu, Pak. Bukan Pak. Oh, Melisa ada gambarnya ya. Hai, Ya. Pak. Nadi, oke. Amar, Iya ada. Edward, Aman, Pak. Adimas, Pak. Adimas, Evan. Yang belum disebut siapa? Ajis, Pak. Ajis F. Ajis ya, Edward itu. Ajis yang mana? ganti nama. Yang Edward, Yang Pak. Edward, Pak. Novel Oh, Edward oh. Imaduddin. Oh, Edward Robinson. Ya, kita kan 15 orang. 15 orang kok ini cuma 14. Jeff, Satu lagi Pak. mana? Jefferson, Pak. Jefferson, Pak. Jeff, Pak. Oke. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lebih cepat 30 menit ya. Minggu depan tetap sesuai dengan jadwal, tidak ada PR, karena PR yang satu pun belum selesai. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Ready. Siap, Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.